والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال حفظه الله تعالى: الدعاء عند الفطر. عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. Kita masuk sekarang pembahasan doa saat berbuka puasa. Di sepanjang hari itu ada waktu-waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa seorang hamba. Di setiap hari. Kalau di setiap hari itu khususnya di sepertiga malam terakhir itu ada waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala jikalau seorang hamba meminta pasti akan Allah kabulkan permintaannya. Dalam hadis sahih Nabi berkata bahwasanya di sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan pengampunannya turun ke langit dunia sembari mengatakan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, hal min mustaghfirin aghfir lahu, hal min sa'ilin u'tiyahu, hal min sahibi hajatin aqdi hajatahu. Gamagal Allah datang turun ke langit, Allah katakan ada yang punya permintaan, saya kabulkan permintaannya. Ada yang minta ampunan, saya kasih pengampunan bagi dia. Ada yang punya hajat, saya tunaikan hajatnya. Tapi ada di mana waktu-waktu yang Allah khususkan itu dakwah mustajab tidak hanya di sepertiga malam terakhir saja, tapi ada waktu khusus lagi. Sama seperti hari Jumat misalnya. Di hari Jumat ada satu waktu kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba meminta kecuali pasti Allah akan kabulkan permintaannya. Maksudnya saatul istijabah, waktu di mana Allah mengijabah doa seorang hamba. Khilaf ulama, banyak pendapat. Ada yang mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan saat khatib berdoa di khutbah kedua untuk mukminin mukminat, doa itu pada saat itu adalah waktu ijabah. Ada yang mengatakan antara khutbah dengan salat. Ada yang mengatakan setelah al-fajr misalan. Ada juga yang mengatakan setelah asar sampai sebelum terbenamnya matahari di hari Jumat itu adalah waktu ijabah, juga dikenal dengan sa'ah Fatimiyah. Begitu juga ada orang-orang yang dalam keadaan beribadah yang Allah berikan pada saat ibadah mereka itu satu waktu yang Allah ijabah doa-doanya. Seperti orang yang salat misalnya. Orang yang selesai salat itu setelah salat mustajabud da'wah. Sayyidina Umar saat melihat ada seorang sahabat berdiri, ada seorang berdiri setelah salat dia tidak berdoa, selesai salam assalamualaikum, assalamualaikum berdiri. Sayyidina Umar panggil, sini kau duduk. Kau tidak punya hajat sama Tuhanmu, minta. Kalau kau punya hajat, punya sesuatu sama Tuhanmu, minta sekarang. Ini waktunya doa seorang hamba diijabah setelah salat. Begitu juga saat haji misalnya. Ada waktu-waktu pada saat seseorang itu melaksanakan haji, waktu-waktu di mana Allah mengijabah doa-doanya, mengampuni dosa-dosa. Begitu juga saat seseorang sedang berpuasa. Saat seseorang sedang berpuasa ada waktu yang Allah khususkan bagi dia yang mana Allah pasti terima doanya pada waktu tersebut. Di antaranya doa saat berbuka. Saat berbuka itu salah satu waktu di mana yang Allah mengijabah doa seorang hamba. Di sini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abi Malikah, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turad. bahwasanya bagi seorang yang berpuasa, kata Rasulullah,
inda fitrihi, saat dia berbuka itu la da'watun maturad, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pasti diijabah doa tersebut oleh Allah. Jadi pada saat berbuka, waktu yang begitu istimewa yang Allah berikan sama kita, jangan kita sia-siakan. Banyak orang sekarang begitu berbuka, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung fokusnya sama makannya, minumnya dulu. Ini sudah 1 hari berpuasa, makannya, minumnya, makan yang banyak, minum yang banyak, lupa dia untuk berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin saat makan tidak baca bismillah lagi. Begitu sudah adzan, ambil makan, ambil minum, makan. Bismillah lupa, doa pun lupa. Padahal sudah Allah kasih kesempatan. Kalau seandainya dia mau meminta pada saat-saat itu pasti akan Allah ijabah doanya. Tapi fokus lalai. Syaitan melalaikan kita daripada kemuliaan waktu tersebut dengan apa? Dengan makan minum kita saja. Bahkan dalam riwayat yang lain lebih panjang lagi waktunya, bukan hanya saat berbuka. Dalam hadis yang kedua Nabi SAW katakan, Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan Allah tolak doanya. Yang pertama, as-shaim hatta yufṭir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maknanya selama dia dalam keadaan berpuasa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berbuka. Berarti ini waktu mustajabud da'wah bagi seorang yang berpuasa lebih lama lagi, bukan hanya saat dia sedang berbuka saja, tapi sejak masuk waktu dia berpuasa, menahan dirinya daripada makan, minum dan syahwatnya, itu sudah mulai Allah bukakan pintu-pintu istijabatud da'wah bagi dia. Sampai kapan? Sampai dia berbuka. Wal imamul adil. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang kedua, golongan yang kedua yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah adalah imam yang adil, yang berlaku adil kepada rakyatnya. Imam, seorang pemimpin yang berlaku adil kepada rakyatnya. Karena kepemimpinan yang ada sama dia itu amanah yang besar. Saat dia dipilih menjadi seorang pemimpin, maka ada amanah yang besar yang ada di pundaknya yang harus dia tunaikan, menjaga bagaimana hamba-hamba Allah ini, rakyat-rakyat yang dibawa kepemimpinannya ini menjadi rakyat-rakyat yang makmur, yang tentram. Dalam kesusahannya itu, maka Allah kasih sama dia kesempatan untuk meminta sama Allah. Kalau seandainya dia meminta sama Allah, pasti akan Allah ijabah. Jadi imam yang adil itu tidak gampang. Jadi pemimpin yang adil itu tidak mudah, berat. Oleh karena itu, untuk membantu dia menjalankan amanah tersebut, Allah berikan sama dia peluang, Allah berikan sama dia pintu-pintu doa yang mustajab, Allah bukakan bagi dia. Seandainya kalau dia minta, maka akan Allah kabulkan permintaannya. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi, ini juga mustajab. Jadi hati-hati. Selalu dalam hadis yang lain Nabi mewanti-wanti, memperingatkan kita, hati-hati sama doanya orang yang engkau zalimi. Bahaya doanya. Tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia meminta kejelekan, berdoa kejelekan untuk kau, pasti Allah kabulkan. Juga jadi orang yang terzalimi juga harus hati-hati, jangan sampai mudah lidah kita itu mendoakan yang buruk bagi orang lain, walaupun dia menzalimi kita. Seandainya doa kita itu baik buat dia, mungkin manfaatnya lebih besar. Buat dia, buat kita juga ada manfaatnya. Jadi kalau ada orang yang ganggu sama kita, yang zalim sama kita, buat sakit hati sama kita, buat kita kecewa, buat kita marah, doakan yang baik. Jangan sampai mudah terucap dari lisan kita doa yang buruk, walaupun kita orang yang dizalimi sama dia. Belajar daripada Nabi SAW. Berapa banyak kalau kita lihat beliau itu dizalimi, beliau itu bahkan dilempar dengan batu sampai berdarah kakinya,
Tapi doa yang beliau doakan untuk orang-orang yang menzalimi beliau apa? Allahumma ighfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku, mereka tidak tahu ya Allah. Mereka tidak tahu. Maafkan mereka. Nah, jadi seorang yang seperti itu, seorang yang di dalam hatinya membawa rahmah, kasih sayang untuk umat. Jangan sampai karena kita merasa kita dizalimi, gampang, ya Allah celakakan dia ya Allah. Ya Allah sudah cabut saja dia ya Allah. Matikan dia, tidak ada manfaatnya. Doakan yang baik. Bisa jadi kalau seandainya Allah kasih kebaikan bagi dia, manfaatnya bukan hanya dia yang terima, tapi kau juga terima. Bisa jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu Nabi katakan ini 3 golongan ini doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'uha fawqal ghamami wa tuftah laha abwabus sama wa yaqulu rabbu izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Nah, ini dakwahnya orang yang mazlum, kata Rasulullah, yarfa'uha fawqal ghamam wa tuftah laha abwabus sama. Akan dibukakan untuk doanya tersebut pintu-pintu langit, maknanya langsung diijabah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang dizalimi, la ansuran izzati wa jalali. Allah bersumpah, kata Allah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, kata Allah, la ansurannaka. Hati-hati, lihat di sini Allah menggunakan 2 kalimat taukid, la ansurannaka, walau ba'dahi, pasti akan saya menangkan kau, pasti akan saya tolong kau, pasti akan saya bantu kau, walau ba'dahi, walaupun setelah waktu yang lama. Maknanya mungkin pertolongan bukan datang saat itu juga, saat dia meminta tidak datang saat itu juga, tapi seiring berjalannya waktu pasti pertolongan Allah akan Allah sampaikan sama dia. Nah, pasti akan Allah sampaikan. Wa ma dzukira min al-akhbari bi qabuli da'wati as-sa'imi yastad'i al-hath 'ala al-ikthari min ad-du'a min awwalihi ila akhirih bi himmatil akhirah wad dunya li nafsihi wa liman yuhib wa lil ummati al-muhammadiyah. Oleh karena itu kata beliau, kata Habib Muhammad, dan apa yang sudah disebutkan daripada pengkabulannya dakwahnya seorang yang berpuasa, itu mengajak kita untuk apa? Untuk lebih semangat lagi, untuk lebih giat lagi memperbanyak doa. Sejak awal kita berpuasa, maknanya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan apa doa kita? Bimuhimmatil akhirah, dengan kepentingan, dengan urusan akhirat kita. Itu yang kita utamakan. Jangan cuma yang diingat dunia saja, yang diingat dunianya saja. Utamakan akhiratmu. Minta sama Allah duniamu, minta. Bukan berarti tidak boleh kita meminta kepentingan dunia. Boleh, karena kita hidup di dunia sekarang. Kita di dunia. Maka dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita minta kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Tapi jangan hanya meminta kepentingan dunia saja. Sebelum ayat sebelumnya Allah sampaikan ada orang-orang yang cuma meminta Rabbana atina fid dunya hasanatan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia cuma meminta kebaikan dunianya saja, tapi akhirnya di akhirat tidak ada lagi bagian bagi dia. Tidak ada kebaikan bagi dia nanti di akhirat. Karena yang dia ingat cuma dunianya saja. Dunia boleh minta sama Allah, tapi jangan lupakan akhiratmu. Di sana tempat tinggal yang sesungguhnya. Persiapkan dari sekarang dengan amal ibadah dan juga doa. Untuk siapa? Li nafsihi, untuk dirinya. Waliman yuhib, untuk orang-orang yang ia cintai. Kalau doa jangan cuma doa untuk sendiri saja. Ya Allah saya, ya Allah saya, ya Allah saya. Ya Allah berikan untuk saya, ya Allah berikan untuk saya, ya Allah berikan untuk, cuman dirinya saja yang dia ingat. Orang tuamu mana tidak kau ingat? Minta untuk kau, untuk juga 2 orang tua. Saudara-saudaramu mana tidak kau ingat? Minta untuk kau, minta juga untuk saudara-saudaramu. Bahkan termasuk daripada kesempurnaan, termasuk daripada doa yang diijabah juga oleh Allah, doa seorang saudara yang mendoakan saudaranya yang muslim saat dia lagi sendiri. Saat kita lagi sendiri, saudara kita doakan. Saudara guru kita jangan kita lupakan. Kalau kita sudah menjadi seorang guru, murid-murid kita jangan kita lupakan. Kalau kita sudah menjadi orang tua, anak-anak kita jangan kita lupakan dari doa-doa kita. Karena kebahagiaan mereka kebahagiaan kita, kesenangan mereka kesenangan bagi kita. Seperti itu.
untuk orang yang kita cintai, dan juga lil ummah Muhammadiyah, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus kita pikirkan, harus kita ingat. Jangan cuma minta doa Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma tub alayya. Nah, minta juga untuk umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita diajarkan Allahumma ghfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Supaya kita selalu ingat sama mereka, termasuk perhatian kita sama umat, walaupun kita mungkin tidak bisa memberikan harta kita, pikiran kita, tenaga kita, paling tidak doa kita untuk mereka itu tidak pernah putus. Maka itu bentuk perhatian kita. Dalam hadis Nabi katakan, man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Orang yang tidak peduli, tidak punya kepedulian sama saudaranya yang muslim, kata Rasulullah, falaysa minhum, maka mereka bukan tergolong golongan muslim. Maknanya tugas kita sesama muslim paling tidak itu punya perhatian satu sama lain. Paling sedikitnya perhatian kita dengan doa. Wa afdalud du'a indal iftar ma dalla ala syukril mun'im wa ridha bin ni'mah wal ilha fi talabil maghfirah syamilah. Dan termasuk daripada doa saat berbuka yang paling afdal, yang paling mulia, ayat jelas ya, ma dalla ala syukril mun'im, yang mana doa itu terisi dengan pujian dan juga rasa syukur kepada Allah sebagai zat yang memberi nikmat, war ridha bin ni'mah, dan juga diisi dengan keridhaan kita dengan nikmat yang sudah Allah berikan sama kita saat berpuasa, wal ilha fi talabil maghfirah asyamilah, dan juga bersungguh-sungguh di dalam meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berbuka, yaqulu Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dalam riwayat tidak ada wa bika amantu, tapi wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahabat dhama wa ibtallatil uruq wa thabata al ajru insyaallah taala. Ini termasuk daripada doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman doa ini kapan dibaca? Setelah berbuka. Maknanya makan dulu. Karena kita kan katakan Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu saya telah berpuasa. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rizkimu saya telah berbuka. Maknanya makan dulu, ambil kurma, baca bismillah, baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu, makan kurma, minum air, makan sedikit, baru doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dhahabat dhama, ya Allah telah pergi rasa haus. Loh, kalau kau belum berbuka, belum minum, berarti kan masih haus. Doanya berarti setelah makan, setelah minum, doa. Makan 1-3 biji kurma, minum air, baru doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dhahabat dhama wa tallatil uruq wa thabata al ajru insyaallah taala. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yasumu fa yaqulu 'inda fitrihi ya 'azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dhanbal 'azim fa innahu la yaghfiru dhanbal 'azima illa al-'azim illa kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Dan juga dalam riwayat Sayyidina Anas meriwayatkan hadis daripada Nabi, meriwayatkan doa. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini saat dia berbuka, apa doanya? Ya azim, wahai yang maha agung, wahai zat yang maha agung, anta ilahi la ilaha ghairuk, engkau adalah Tuhanku, sungguh tidak ada Tuhan selainmu. Ighfir lidzambal azim, ya Allah ampunilah dosaku yang begitu banyak, dosaku yang begitu besar. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim, karena sesungguhnya tidak ada sosok yang dapat mengampuni dosa yang besar kecuali zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya yang membaca doa ini saat berbuka? Kata Rasulullah,
illa kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu, kecuali dia pada saat membaca doa telah Allah ampuni dosa-dosanya bagaikan seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Maknanya bersih dari dosa. Nah, jangan disia-siakan. Nah, yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita hafalkan, ini sudah kita dapatkan, sudah kita dengarkan hadisnya, faedahnya, kita hafalkan. Hafal, kita amalkan. Saat berbuka, nah, diamalkan. Supaya paling tidak pengamalan daripada ilmu yang telah kita dapatkan itu ada. Nah, 1 kali kita amalkan, 2 kali, 3 kali. Kalau bisa setiap hari lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas, "Allimuha agibakum fa innaha kalimatun yuhibbuha Allahu wa rasuluh." Ini doa ini tadi kata Rasulullah sama Sayyidina Anas, ajarkanlah doa tersebut kepada orang-orang yang setelah kalian. Anak-anak keturunan kalian ajarkan doa ini kata Rasulullah. Nah, kenapa? Fa innaha kalimatun yuhibbuha Allah wa rasuluh, karena itu adalah kalimat yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Wa yasluh biha amrud dunya wal akhirah, dan juga dengan doa tersebut maka urusan kepentingan dunia dan akhirat kita akan Allah perbaiki. Rawahu Ibnu Asakir fi tarikhihi. Qala ad-du'a liman aftara indahum. Lihat, Islam mengajarkan kita bukan hanya doa saat kita berbuka, tapi saat kita berbuka sama orang lain, di rumah orang lain, atau berbuka dengan makanan orang lain, kita disunnahkan juga, dianjurkan untuk mendoakan mereka. Sayyidina Anas juga meriwayatkan, aftarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fagarrabu lahu zabiban faakala wa akalna, falamma faragna qala. Kata Sayyidina Anas, kami pernah berbuka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berbuka bersama Rasulullah. Kemudian para sahabat garrabu lahu zabiban, mendekatkan kepada Rasulullah apa zabib? Kismis, anggur yang dikeringkan. Mereka sodorkan sama Rasulullah anggur yang sudah dikeringkan, zabib. Maka setelah memakan, kata Sayyidina Anas, Rasulullah memakan zabib tersebut, wa akalna, kami juga makan. Falamma faragna, ketika sudah selesai makan, qala, maka Rasulullah berkata, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikatu wa aftara indakumus shaimun. Telah memakan dari makanan kalian al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Maknanya siapa orang-orang yang saleh? Rasulullah dan juga para sahabatnya, atau yang dimaksud orang yang berpuasa, yang menjaga puasanya daripada hal-hal yang merusak, entah itu merusak puasanya ataupun nilainya, itu termasuk orang yang saleh, termasuk orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaika, dan bersalawat kepada kalian al malaika, wa aftara indakumus shaimun, dan telah berbuka bersama kalian orang-orang yang berpuasa. Wa fi riwayatil Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam idza akala 'inda qaumin la yakhruju hatta yad'u lahum, fada'a fi manzili Abdullah bin Bishr bi qawlihi Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Di dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbuka sama seseorang di rumahnya orang, kecuali beliau itu pasti mendoakan mereka, mendoakan yang punya rumah, atau mendoakan orang yang mengundang beliau. Pasti beliau doakan. Sebelum beliau keluar, beliau doakan. Nah, di antaranya saat beliau berbuka di rumah Sayyidina Abdullah bin Bishr, beliau mendoakan kepada Sayyidina Abdullah bin Bishr dan juga keluarganya. Doanya apa? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah apa yang sudah Engkau rezekikan kepada mereka, apa yang telah Engkau berikan kepada mereka daripada rezeki, berkahilah ya Allah. Waghfir lahum, ampuni dosa mereka, warhamhum, dan rahmatilah mereka. Nah, jangan sampai kita itu jadi orang apa kata SMP, ya sudah makan pergi, ya, bantu-bantu sedikit, kasih bersih, kasih rapi,
Nah, paling tidak doakan. Nah, di pondok latihan ada teman-teman yang sudah menyiapkan buka puasa, maka kita seakan-akan kita makan daripada apa yang sudah mereka hidangkan. Siapa yang bertugas sudah menghidangkan makanan sama kita, jangan sampai kita begitu makan pergi lupa. Nah, doakan mereka, doakan, praktekkan apa yang sudah disampaikan oleh para sahabat daripada Nabi SAW. Doakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Atau doa yang sebelumnya tadi, akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaika wa aftara indakumus shaimun. Doakan, jangan sampai orang kita yang seperti tadi, begitu selesai makan tidak ada bantu-bantu, wala doa, wala basa-basi, berdiri pergi. Yang kotor ditinggalkan, bekas makanan, minuman tidak tahu dibuang sampahnya. Iya, banyak seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Paling tidak habis makan, sampahnya kita angkat, kita pungut, kita yang letakkan di tempat sampah, letakkan di tempatnya. Yang sisanya yang bagian tugas khidmah, kita doakan mereka. Jazakumullah khair, akramakumullah. Allahumma bariklah, Allah barik fima, Allah barakallahu fima razaqakumullah waghfir lakum wa anallahu yaghfir lakum wa yarhamkum. Doakan mereka. Qala darajatus siyam. Ini sebelumnya sudah pernah kita bahas. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, i'lam anna lis-shaumi darajat 3 maratib. Shaumul umum wa shaumul khusus wa shaumi khususil khusus. Amma al-umum fa huwa kafful batni wal farji an qada'i syahwa. Wa amma shaumul khusus fa huwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarihi anil atham. Wa amma shaumi khususil khususi fa shaumul qalbi anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyyah wa kaffihi amma siwa Allah azza wa jalla bil kulliyah. Imam Al-Ghazali sebagaimana yang sudah kita katakan membagi derajat puasa itu menjadi 3 derajat. Ada 3 derajat. Dan setiap dari kita itu bisa mendapatkan derajat yang paling tinggi. Tapi butuh proses. Mungkin ada di antara kita yang masih di derajat yang pertama. Kalau bisa jangan sampai, supaya ada yang membedakan antara kita sebagai talibul ilm dengan umum orang awam. Masa kita satu derajat dengan mereka? Ya jangan. Kalau mereka ada di ekonomi, paling tidak kita di bisnis. Belum bisa kita di kelas VIP, mungkin belum bisa, tapi paling tidak di kelas bisnis. Jangan sampai mau di ekonomi juga. Masa kita sama dengan orang yang tidak terpelajar? Jangan sampai. Derajat yang pertama itu apa? Ini derajat yang ekonomi, yang kelasnya kelas paling rendah. Som puasanya orang awam, orang yang tidak punya ilmu, yang hanya tahu puasa itu wajib, yang hanya tahu puasa itu menahan diri daripada makan, minum, syahwat, itu saja. Ini puasanya orang awam. Puasa yang sekedar menggugurkan kewajiban saja, istilahnya. Maknanya apa menggugurkan kewajiban? Kalau seandainya ditanya puasanya sah, puasanya sah. Wajib dia qadha? Tidak wajib. Kewajiban puasa hari ini gugur karena dengan puasa tersebut. Tapi ada nilainya tidak? Ada pahalanya tidak? Allahu a'lam. Karena mereka cuma fokus sekedar menjaga diri daripada tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan perempuan, dengan istrinya, itu saja. Nah, ini yang pertama, shaum al-umum atau shaumul awam. Apa itu? Kafful batni wal farjan qada'i syahwa, menjaga perut, kemaluan daripada syahwatnya, itu saja. Kemudian ada tingkatan yang lebih baik lagi. Ini kelas bisnis. Ini kelasnya harusnya kelasnya talibul ilm, kelasnya pelajar, kelasnya santri. Apa itu? Shaumul khusus atau shaumil khawas, orang-orang yang khusus, orang-orang pilihan, orang-orang terpelajar, orang-orang yang punya pemahaman tentang ilmu syariatnya Allah. Apa puasanya mereka?
kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi anil atham. Bukan hanya mencegah perut daripada makan minum ataupun kemaluan daripada syahwatnya, tapi juga mencegah pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga mulutnya, menjaga tangannya, menjaga kakinya daripada al-atham, daripada dosa. Ini shaumul khawas. Ada tingkatan yang lebih baik lagi. Kalau kita mau mujahadah minta sama Allah, bisa kita naik ke level yang paling tinggi ini. Bukan mustahil, bisa. Ini levelnya siapa? Levelnya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, orang-orang yang saleh. Apa level mereka? Itu shaumul qalbi anil himamid daniyah, menjaga hatinya daripada himam, kepentingan yang ad-daniyah, yang remeh. Sesuatu yang remeh, perkara duniawi tidak lagi dia melirik sama itu. Wal afkarid dunyawiyah, menjaga fikirannya daripada hal-hal duniawi. Tidak pernah terfikir di dalam dirinya perkara duniawi. Yang dia fikirkan apa? Bagaimana dia bisa sampai sama Allah Subhanahu wa taala dengan mujahadah. Wa kaffihi amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah, bahkan dia menjaga dirinya daripada selain Allah. Maknanya di dalam hatinya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang paling tinggi ini. Di antara setiap derajat ada derajat yang banyak lagi. Wa hukiya 'anil Hasan al-Basri annahu marra biqaumin wa hum yadhhakuna faqala inna Allah azza wa jalla ja'ala fi shahri Ramadan midmaran li khalqihi yastabiquna fihi li ta'atihi fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa aqwamun wa fakhabu fal 'ajaba kull al-'ajab lidh-dhahik al-la'ib fi al-yawm alladhi faza fihi as-sabiqun wa khaba fihi al-mubtilun. Ini diceritakan di sini Imam Al-Hasan Al-Basri pernah suatu ketika di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan seperti ini beliau sedang berjalan bersama murid-muridnya melewati sekelompok orang yang sedang tertawa terbahak-bahak, yang sedang bercerita lalai, akhirnya tertawa terbahak-bahak. Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata sama murid-muridnya, sungguh Allah itu menjadikan di bulan Ramadan ini midmaran li khalqihi yastabiquna fihi li ta'atih, sesuatu yang beliau sembunyikan untuk para hambanya. Untuk apa? Agar apa? Agar hamba-hambanya itu mau berlomba-lomba di dalam ketaatan, mencari apa yang disembunyikan oleh Allah daripada kemuliaan di bulan Ramadan. Fasabaqa qaumun, ada orang-orang yang beruntung, yang mereka terus berada di jalan ketaatan, beruntung. Fafazu, maka mereka mendapatkan kemenangan. Wa takhallafa aqwamun fakhabu, ada sebagian orang takhallafa, yang tidak peduli, dengan apa yang Allah persiapkan bagi mereka di bulan Ramadan. Akhirnya lambat, tidak dalam ketaatan, mereka itu main-main saja, tidak mau taat, tidak mau mendekatkan diri sama Allah. Fakhabu, maka mereka orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Fal ajab lil ajab lidh-dhahikil la'ib fil yawmil ladzi faza fihi as-sabiqun wa khaba fihi al-mubtilun. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, sungguh sangat heran saya sama orang-orang yang bisa tertawa di hari-hari seperti ini, yang mana Allah memenangkan orang-orang yang taat dan Allah menggugurkan orang-orang yang tidak taat. Masa mereka masih bisa tertawa? Maknanya kata Imam Hasan Al-Basri, ini bukan waktunya untuk tertawa, untuk bermain-main. Sudah Allah kasih bagi kita ada dua golongan yang Allah perlihatkan. Ada golongan yang menang di bulan Ramadan, ada golongan yang Allah buat mereka itu sengsara, kalah di bulan Ramadan. Lantas kita sudah melihat kemuliaan yang Allah berikan sama orang-orang yang menang, kejelekan yang Allah berikan sama orang-orang yang hanya mau bersantai-santai saja. Masa kita masih bisa tertawa? Imam Hasan Al-Basri, ini waktunya bukan untuk tertawa, tapi waktunya untuk apa? Untuk berlomba-lomba di dalam menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahu a'lam. Al-Fatihah.